pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sangat penting. Yesus dicobai oleh iblis. Mengapa? Dia harus membuktikan diri menang atas kuasa iblis, menang atas dosa, dan menang atas maut. Itulah yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia sendiri. Oleh karena itu dia datang menjadi manusia untuk menolong kita mampu menang. Dan hari ini kita merenungkan firman Tuhan, Yesus menang atas kebutuhan fisik atau jasmani. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Buka mata hati kami Tuhan, supaya kami melihat keajaiban firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 4, Injil Matius pasal 4, ayat yang keempat. Demikian kata firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Saudara pemirsa, amat sangat penting di mana kita mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja. Untuk kita semua di Indonesia itu atau Asia Tenggara, manusia hidup bukan dari nasi saja, bukan dari 4 sehat 5 sempurna, bukan. Oleh sebab itu hari ini mari kita sungguh-sungguh serius mendengarkan firman Tuhan ini, karena kita punya bukti dalam Alkitab bagaimana orang bisa hidup 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Tapi dia bukan Yesus ya. Dalam Perjanjian Lama namanya Musa. Dia naik ke atas gunung Sinai
Dan kemudian di sana ia berhadapan muka dengan Tuhan dan hidup mendengarkan firman Tuhan pagi, siang, sore, malam, 24 jam sehari selama 40 hari. Oh, luar biasa saudara sekalian. Sudah belum pernah mendengar ceritanya? Nanti sebentar baca dari Keluaran pasal 34. Di sana saudara akan mendengarnya. Bahkan bukan hanya dia tidak mati kelaparan, tetapi bahkan waktu turun wajahnya bersinar saudara sekalian. Mengapa? Dia berhadapan dengan Allah Bapa di surga dan juga hidup dengan firman Tuhan. Jadi itu juga bisa kita alami sekarang. Tidak sama persis sih, tetapi misalnya kita ambil waktu doa puasa, saudara sekalian, saudara juga bisa mengalami di mana sesudah doa puasa tubuh fisikmu lebih sehat, engkau lebih kuat, lebih segar, dan karena engkau berdoa setiap hari sambil berpuasa, maka wajahmu pun menjadi bersinar. Dengar ini baik-baik saudara sekalian. Jangan pernah lupa. Ya. Jadi kembali kita kepada firman Tuhan tadi. Menurut saudara sekalian, pemirsa sekalian, apakah Tuhan Yesus tidak sanggup buat batu? Memang ada batu saudara sekalian yang mirip-mirip. Saya ini orang dari kampung, dari hutan Kalimantan sana. Kalau saya pergi berburu bersama dengan ayah saya waktu saya masih di rumah, ya, sekelas SMP begitu, saya pergi ke hutan, ke udik sungai, banyak sekali di sana batu yang memang mirip dengan roti, bongkahan roti. Jadi sekalian, jawaban tadi apa? Yesus bisa membuat batu menjadi roti. Tapi perhatikan saudara, kenapa dia tidak mau? Karena yang nyuruhnya itu bukan Allah Bapa di surga. Ya, ketika yang menyuruh Allah Bapa di surga, ia membuat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan menjadi cukup untuk 5.000 orang lebih. Kenapa saya bilang lebih? Karena di sana dikatakan bahwa yang makan itu 5.000 laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bisa 7.000 orang mungkin. Ya, jadi hari ini mari kita belajar bersama-sama bahwa tubuh fisik kita tidak hidup berdasarkan suplai makanan tadi 4 sehat 5 sempurna. Tetapi kita hidup karena iman dan percaya kita kepada firman Allah yang hidup. Ini kata-kata Tuhan sekalian yang sudah dibukukan di sini. Itu sebabnya Alkitab ini disebut sebagai kabar baik, good news. Kabar baik. Kabar baik juga untuk tubuh fisik kita. So sekalian, dalam Keluaran 15 ayat 26 disebutkan itu Tuhan itu mengatakan dirinya, aku Tuhan penyembuh ajaib. Ya, dalam 1 Petrus 2:24 dikatakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus engkau telah sembuh. Oh, dalam pelayanan saya selama 50 tahun terakhir ini saudara sekalian, saya bisa mengatakan dengan tulus hati kepada saudara sekalian, ada orang yang sudah penuh dengan kanker sembuh, ada orang yang sudah gagal ginjal sembuh, ada orang yang sudah busuk kakinya, kena diabetes, kami doakan kemudian sembuh. Orang buta melihat. Ya, saya harap beliau ini sekarang sedang menyaksikan program ini. Ya, saya percaya bahwa itu bisa terjadi. Artinya apa? Firman yang keluar dari mulutnya Allah ini, kalau engkau beriman dan praktekkan dengan prinsip ini, baca atau dengar firman Tuhan, percaya. Ini kuncinya. Jangan kau tidak percayakan firman Tuhan. Ya, percaya firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, taati firman Tuhan, maka engkau akan mengalami mujizat Tuhan juga untuk
tubuh fisikmu, saudara sekalian. Jangan hanya dengar firman Tuhan sambil lalu saja, enggak. Itu firman Tuhan tadi katanya, engkau hidup, engkau kenyang karena firman yang keluar dari mulutnya Allah. Ingat itu baik-baik sepanjang umur hidup saudara sekalian. Engkau bukan hidup karena vitamin, bukan hidup karena apa? Mineral atau susu. Engkau tidak hidup oleh karena apa? Karbohidrat, glukosa dan lain-lain, bukan. Bermacam-macam vitamin dan mineral, bukan. Tapi engkau hidup dari sini. Dari firman yang keluar dari mulutnya Allah. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, ajar kami semua ketika mendengar firman Tuhan, ketika baca firman Tuhan, percaya dengan iman, taati firman Tuhan, dan kemudian kami melakukannya dan mengalami mujizat yang luar biasa. Tanamkan di hati kami bahwa kami hidup bukan dari nasi saja, bukan roti saja, melainkan hidup dari firman yang keluar dari mulut-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan